Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Gana Umara. Saya bersekolah di SMA Negeri 23 Batam, kelas 109. Hari ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang komponen ekosistem beserta interaksinya dengan guru mapel Bapak Iqbal. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem tersusun dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda mati seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, suhu, garam mineral, kelembaban, pH, topografi, dan iklim. Baru yang kedua ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan berbagai macam mikroorganisme. Berdasarkan peran dan fungsinya di dalam ekosistem, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik menjadi makanan. Organisme yang termasuk produsen memiliki klorofil dan mampu menyusun makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari, sehingga disebut organisme autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, dan ganggang hijau atau biru atau cyanobacteria. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya bergantung pada organisme lain. Organisme ini disebut juga organisme heterotrof. Yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Fungsi pengurai adalah menghubungkan peredaran zat dari konsumen ke produsen melalui peristiwa pembusukan yang dilakukannya. Kedua ada interaksi antar komponen dalam ekosistem. Di dalam ekosistem, setiap komponen tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling berinteraksi atau sama lain. Ada tiga macam interaksi antar komponen dalam ekosistem, yaitu interaksi antar komponen abiotik, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, serta interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik di dalam ekosistem terdiri atas udara, air, tanah, cahaya matahari, suhu, garam, mineral, kelembaban, pH, dan topografi. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Contoh interaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada intensitas cahaya matahari yang tinggi akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Oke, kita lanjut yang kedua, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik penyusun suatu ekosistem juga saling berinteraksi satu sama lain, mempengaruhi satu sama lain. Contoh interaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian melepaskannya dalam bentuk uap air atau tetesan air kembali ke lingkungan. Baik, yang ketiga ada interaksi antar komponen biotik. Komponen biotik di dalam ekosistem juga tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut akan membentuk hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Ada dua macam interaksi antar komponen biotik, yaitu interaksi antar spesies dan interaksi intraspesies. Yang pertama ada interaksi antar spesies atau interspesifik. Interaksi antar spesies adalah interaksi yang terjadi antara organisme-organisme yang berbeda spesiesnya. Bentuk interaksi antar spesies ini adalah netralisme, simbiosis, protokooperasi, predasi, antibiosi, dan kompetisi. Baik, yang kedua ada interaksi interspesies atau intraspesies. Interaksi intraspesies adalah interaksi yang terjadi antar individu dalam satu spesies. Bentuk interaksinya juga berupa kompetisi dan interaksi yang menguntungkan. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi interspesies jauh lebih kuat daripada kompetisi interspesies lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan hidup yang diperebutkan benar-benar sama, baik makanan, tempat hidup maupun
pasangannya. Contohnya sapi jantan dengan sapi jantan yang akan berkelahi memperebutkan rumput tempat hidup dan sapi betina. Yang kedua ada interaksi yang menguntungkan. Interaksi dalam suatu spesies menguntungkan adalah interaksi di dalam koloni lebah atau rayap. Dalam koloni tersebut terdapat tiga kasia yang memiliki tugas masing-masing, yaitu lebah atau rayap ratu, lebah atau rayap pekerja, dan lebah rayap prajurit. Selain menguntungkan, interaksi yang dibentuk juga bersifat saling membantu. Simbiosis adalah hubungan yang sangat erat antara dua spesies. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah bentuk simbiosis antara dua spesies yang saling menguntungkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Jamur dan Cyanobacteria yang bersimbiosis membentuk lumut kerang atau lichen. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah bentuk simbiosis antara dua spesies yang menguntungkan salah satu organisme, tetapi organisme yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dengan pohon mangga. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah bentuk simbiosis antara dua spesies yang merugikan salah satu organisme, sedangkan organisme yang lain diuntungkan. Contohnya adalah endoparasit, adalah parasit yang hidup dalam tubuh inangnya. Tiga ada aliran energi dan piramida energi. Aliran energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja. Berdasarkan hukum termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah matahari. Sementara, organisme merupakan komponen pengubah energi di dalam ekosistem. Dengan begitu, akan terbentuk aliran energi dan siklus materi. Aliran energi dan siklus materi tersebut terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama ada perpindahan energi. A. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan-makan yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik berikutnya. Dalam tingkat trofik 1 ditempati oleh produsen, tingkat trofik 2 ditempati oleh konsumen 1, tingkat trofik 3 ditempati oleh konsumen 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, Cephalosa atau herbivore mendapatkan energi dari dedaunan yang dimakannya. Ketika rusa tersebut dimangsa oleh singa atau karnivor, energi dari tubuh rusa akan berpindah ke tubuh singa. Semakin pendek suatu rantai makanan, semakin besar energi yang dapat disimpan oleh organisme di ujung rantai makanan. Sebaliknya, semakin panjang rantai makanan, energi yang dapat disimpan oleh organisme di ujung rantai makanan semakin kecil. Berdasarkan tipe organisme yang menduduki tingkat trofik 1, rantai makanan dibagi menjadi dua macam, yaitu rantai makanan produsen dan rantai makanan detritus. Seperti contohnya ini, ekosistem rantai makanan. Yang pertama ada sebagai ini produsen, kemudian ada konsumen 1 itu zooplankton, kemudian ada ikan kecil sebagai konsumen 2, baru ada ikan sedang sebagai konsumen 3, dan terakhir ada ikan hiu besar sebagai konsumen 3. Baik. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Semakin kompleks suatu jaring-jaring makanan, semakin tinggi kestabilan suatu ekosistem. Jika suatu rantai makanan terputus akibat musnahnya satu organisme, akan terjadi ketidakstabilan ekosistem. Selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah reagen dan rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang berbentuk piramida. Fungsi piramida ekologi adalah untuk mengetahui perbandingan antara tingkat trofik 1 dengan tingkat trofik berikutnya. Piramida ekologi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menggabungkan jumlah organisme pada setiap tingkat trofik. Makin ke atas, jumlahnya semakin sedikit atau menyempit. Yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan masa kering total organisme hidup pada masing-masing tingkat trofik pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada setiap tingkat trofik serta tidak bergantung pada ukuran dan jumlah individu.
lain yang nantinya akan bertindak organisasi lain. Dibagi lagi menjadi dua, produktivitas primer. Yang pertama adalah produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Yang kedua adalah produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Selanjutnya ada daur biokimia. Daur biokimia adalah perputaran atau daur unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan yang berlangsung terus-menerus. Unsur-unsur kimia yang terdapat di alam dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Unsur-unsur kimia tersebut akan disintesis oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Daur biokimia dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu gas dan cair dan daur padat. Daur gas meliputi daur karbon dan daur nitrogen. Daur cair meliputi daur air atau daur hidrologi. Daur padat atau sedimen meliputi daur fosfor dan daur sulfur atau belerang. Yang pertama ada daur karbon. Di atmosfer, unsur karbon senyawa dengan oksigen membentuk karbon dioksida atau CO2. CO2 di atmosfer terbentuk melalui dua hal, yaitu aktivitas organisme dan aktivitas alam. Selanjutnya ada daur nitrogen. Daur nitrogen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fikasi nitrogen dan amonifikasi dan nitrifikasi dan dinitrifikasi. Yang ketiga ada daur air atau daur hidrologi. Daur air adalah daur pergerakan air melalui tiga fase, gas, cair, dan padat di dalam lapisan bumi, yaitu atmosfer atau udara, litosfer atau batuan dan tanah, hidrosfer atau air, serta biosfer atau organisme yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik menjadi fosfat organik dan sebaliknya yang berlangsung terus-menerus. Selanjutnya ada daur sulfur atau belerang. Daur sulfur adalah proses perubahan sulfur dari bentuk hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Tadi saya sudah menjelaskan tentang kompetisi. Sekarang, apa penyebab spesies melakukan kompetisi? Pertanyaan yang kedua, apa aja contoh dari simbiosis mutualisme? Ya, contoh simbiosis mutualisme melibatkan hubungan saling menguntungkan antara dua spesies. Beberapa contoh adalah hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mengumpulkan nektar dan bunga mendapatkan bantuan dalam penyerbukan, serta hubungan antara bakteri nitrogen fixing dan atap tanaman Leguminosa atau bakteri menyediakan nitrogen untuk tanaman, sedangkan tanaman menyediakan tempat hidup bagi bakteri. Pertanyaan yang ketiga, apa itu produktivitas? Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, produktivitas merujuk pada tingkat produksi atau pembentukan biomasa dalam suatu ekosistem. Ini mencakup proses fotosintesis oleh tumbuhan dan organisme autotrof lainnya yang menghasilkan energi dari matahari dan mengubahnya menjadi makanan. Pertanyaan yang keempat, apa saja contoh dari komponen abiotik? Komponen abiotik adalah faktor non-hidup dalam ekosistem. Contohnya meliputi faktor fisika seperti tanah, air, cahaya matahari, suhu, dan kelembaban. Pertanyaan yang kelima, ini yang paling gampang aja lah. Apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komunitas, organisme hidup, dan faktor non-hidup di lingkungan tertentu. Ini melibatkan interaksi kompleks antara organisme dan faktor lingkungan mereka, termasuk sumber daya, predator, dan kondisi iklim lainnya. Itu aja yang bisa saya jelaskan pada materi komponen ekosistem beserta interaksinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.